Halo bro, gimana kabar lo hari ini? Di video kali ini, gue bakal share beberapa kode nakal yang sering ditunjukin istri orang ketika dia mencoba ngajak lo selingkuh. Lo mungkin pernah berada dalam situasi yang bikin lo merasa nggak nyaman atau malah bingung. Terutama kalau ada istri orang lain yang tiba-tiba bertingkah aneh di sekitar lo. Mungkin lo pernah ngerasa dia ngeliatin lo dengan tatapan yang beda dari biasanya. Atau bahkan dia mulai nyari-nyari kesempatan buat ngobrol sama lo lebih sering. Nah, ini adalah situasi yang nggak bisa lo abaikan begitu aja. Karena bro, ada kemungkinan besar dia lagi ngirim sinyal atau kode nakal buat ngajak lo selingkuh. Video ini bukan buat ngedukung tindakan selingkuh ya, tapi lebih ke arah ngasih lo awareness, biar lo bisa lebih waspada dan nggak terjebak dalam situasi yang bisa ngerugiin lo dan orang lain. Oke bro, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Berikut adalah beberapa kode nakal yang sering ditunjukin istri orang ketika dia mencoba ngajak lo selingkuh. Nomor 1, sering cari alasan buat ketemu. Pertama, lo harus waspada kalau tiba-tiba ada istri orang yang mulai sering banget cari-cari alasan buat ketemu sama lo. Ini bisa berupa ajakan yang kelihatannya nggak mencurigakan. Misalnya, ngajak lo buat makan siang bareng di kantor. Atau mungkin sekadar ngajak ngopi di tempat favorit lo. Sebelumnya, mungkin lo nggak pernah ngeliat dia tertarik buat ngobrol panjang lebar sama lo. Tapi sekarang, setiap ada kesempatan, dia pasti nyari cara buat deket sama lo. Ini bukan sekadar pertemanan biasa, bro. Ada kemungkinan besar dia lagi ngetesting lo buat ngeliat seberapa jauh lo bisa dia ajak buat masuk ke dalam hubungan yang lebih dari sekadar teman. Jadi kalau lo mulai merasa ada yang aneh atau frekuensi ajakan ini mulai meningkat secara drastis, lo harus mulai pasang radar, bro. Nomor 2, pujian yang berlebihan. Kode kedua yang perlu lo perhatiin adalah ketika dia mulai ngasih pujian ke lo secara berlebihan. Ini bukan pujian yang biasa-biasa aja, bro. Tapi lebih ke arah yang bikin lo jadi merasa lebih dari sekadar teman buat dia. Misalnya, dia bisa terus-terusan bilang kalau lo ganteng, keren, atau mungkin pinter dengan nada yang bikin lo merasa spesial. Mungkin awalnya lo mikir ini sekadar basa-basi atau bentuk sopan santun, tapi kalau frekuensinya meningkat dan mulai terasa ada yang beda, lo harus waspada, bro. Pujian ini bisa jadi cara dia buat bikin lo merasa nyaman dan percaya diri, sehingga lo mungkin jadi lebih terbuka buat menerima perhatian dari dia. Jangan sampai lo terjebak dalam permainan psikologis ini, karena itu bisa jadi langkah awal dia buat ngajak lo masuk ke dalam hubungan yang gak sehat. Nomor 3, flirting lewat chat. Chatting juga bisa jadi media buat dia ngasih kode nakal ke lo, bro. Kalau lo mulai menerima pesan-pesan yang nadanya mulai flirty, lo harus mulai berhati-hati. Misalnya, dia bisa aja ngirim pesan kayak, lagi ngapain nih? Atau, aku tadi mimpiin kamu deh. Dengan nada yang lebih menggoda dari biasanya. Ini adalah sinyal kuat kalau dia lagi mencoba buat deketin lo lebih jauh dari sekadar teman. Apalagi kalau pesannya mulai sering dan isinya cenderung personal atau menggoda. Ini adalah kode yang jelas kalau dia tertarik sama lo dan lagi nyoba ngebuka pintu buat hubungan yang lebih intim. Jangan sampai lo kejebak dalam komunikasi yang bisa berakhir dengan lo masuk ke dalam situasi yang sulit, bro. Nomor 4. Sentuhan yang nggak perlu. Sentuhan fisik juga merupakan salah satu tanda yang paling nyata dan seringkali paling jelas kalau ada niat tertentu dari dia. Kalau dia mulai sering nyentuh lo dengan cara yang menurut lo nggak perlu atau nggak biasa, ini bisa jadi salah satu kode nakal dari dia. Misalnya, dia tiba-tiba menepuk bahu lo dengan cara yang lebih lama atau lebih lembut dari biasanya. Atau dia mulai mencari-cari alasan buat bersentuhan, kayak ngelus punggung lo saat bercanda, atau memeluk lo dengan alasan bercanda. Sentuhan-sentuhan kayak gini biasanya bukan sekadar gestur sopan atau kebetulan, bro. Ini bisa jadi sinyal kuat kalau dia mau ngasih tahu lo secara halus kalau dia tertarik sama lo dan ingin lebih dari sekadar teman. Hati-hati dengan kode ini, karena seringkali ini merupakan langkah awal dari sesuatu yang lebih serius dan sulit buat dihindari kalau lo nggak siap. Nomor 5. Curhat masalah rumah tangga. Salah satu kode yang paling tricky, bro, adalah ketika dia mulai curhat ke lo soal masalah rumah tangganya. Misalnya, dia mulai sering cerita kalau dia ngerasa nggak diperhatiin sama suaminya, atau suaminya sering sibuk dan nggak punya waktu buat dia.
Curhatan semacam ini bisa jadi bentuk dari kode nakal dia buat nge-soften lo secara emosional. Dengan cerita kayak gini, dia mungkin berusaha buat bikin lo merasa kasihan dan deketin lo secara emosional, supaya lo jadi tempat dia mencari kenyamanan. Tapi hati-hati bro, karena kalau lo mulai kebawa perasaan dan ikutan masuk ke dalam drama rumah tangga dia, lo bisa jadi malah terjebak dalam situasi yang sulit buat lo keluarin diri lo dari sana. Jangan kebawa suasana, tetaplah berpikir jernih. Nomor 6. Sering bahas hubungan cinta yang ideal. Terakhir bro, lo juga harus waspada kalau dia mulai sering banget bahas soal hubungan cinta yang ideal atau gimana seharusnya pasangan itu bersikap. Ini bisa jadi kode halus kalau dia lagi ngetes lo buat ngeliat reaksi lo. Mungkin dia lagi ngebandingin lo sama suaminya secara gak langsung dan berharap lo ngasih respon yang menunjukkan kalau lo lebih baik dari suaminya. Misalnya, dia mungkin mulai nanya pendapat lo soal hal-hal kayak, menurut kamu apa yang bikin sebuah hubungan bisa awet? Atau, kamu tipe cowok yang gimana dalam hubungan? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini bisa jadi cara dia buat ngebuka diskusi yang lebih dalam dan personal soal hubungan. Dan kalau lo nggak hati-hati, lo bisa kebawa masuk dalam permainan emosi yang dia rancang. Ini adalah salah satu cara halus buat bikin lo merasa dia tertarik sama lo lebih dari sekadar teman. Oke bro, itulah tadi beberapa kode nakal yang sering ditunjukin istri orang ketika dia mencoba ngajak lo selingkuh. Jika lo suka video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video berikutnya.